Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rifa Paminovira. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, jurusan D3 Rekam Medis, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit dan ilmu kesehatan masyarakat. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat. Dosen pengampunya Bapak Dedi Setiadi MKes. Nah, ilmu kesehatan masyarakat menurut Winslow pada tahun 1920 adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Nah, ilmu kesehatan masyarakat juga merupakan ilmu yang multidisiplin, karena pada dasarnya masalah kesehatan masyarakat bersifat multikausal, sehingga untuk menyelesaikan atau pemecahan masalah dilakukan secara multidisiplin. Kemudian, ada juga upaya kesehatan masyarakat. Menurut Noto Atmojo pada tahun 2003, upaya kesehatan masyarakat adalah semua kegiatan baik langsung maupun tidak untuk mencegah penyakit, preventif, meningkatkan kesehatan, promotif, terapi fisik, mental, dan sosial, atau kuratif, maupun pemulihan. Jenis pelayanan upaya kesehatan masyarakat yaitu upaya kesehatan sekolah seperti UKS, upaya kesehatan pesantren, dan desa bebas 4 masalah kesehatan, desa siaga, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang tema yang akan kita bahas dari awal, yaitu penyakit. Nah, penyakit itu memiliki pengertian, yaitu kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada sistem atau fungsi dari tubuh. Yang kedua, penyakit juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana proses kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya. Yang ketiga, menurut Azwar pada tahun 1988, penyakit dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Selain penyakit, di sini saya juga akan memaparkan pengertian sakit itu sendiri terlebih dahulu. Menurut buku pengantar epidemiologi pada tahun 2001, karya Eko Budiarto, pengertian sakit merupakan keadaan yang mengganggu keseimbangan status kesehatan biologis, psikologi sosial, dan spiritual yang mengakibatkan gangguan fungsi tubuh. Suatu keadaan yang memperlihatkan adanya keluhan dan gejala sakit secara subjektif dan objektif sehingga penderita memerlukan pengobatan untuk mengembalikan kesehatannya dikategorikan dalam keadaan sakit. Nah, kemudian konsep penyebab penyakit itu sendiri. Pertama, kejadian A dapat diartikan sebagai sebab. Kemudian, kejadian B diartikan sebagai akibat. Maka, sebuah peristiwa, kondisi, karakteristik, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang memegang peranan penting dalam timbulnya penyakit. Nah, penyebab itu harus mendahului akibat, yaitu penyakit. Nah, penyebab dari penyakit ini itu ada dua, yaitu sufisien, memadai, yang artinya mengawali terjadinya suatu penyakit. Yang kedua, necessary atau perlu, yang artinya suatu penyakit tidak dapat berkembang tanpa kehadirannya. Kemudian, rantai proses penularan penyakit. Pertama, tempat keluarnya penyakit ada 3, yaitu ekskreta, sekreta, dan tetes. Kemudian, penyakit keluar, maka ada cara penularannya, yaitu dengan cara kontak langsung, tak langsung, melalui udara, benda, dan vektor. Kemudian, setelah penyakit itu menular, maka masuk ke dalam
tubuh seseorang, yaitu tempat masuknya melalui lapisan mukosa, luka, saluran cerna, urin, dan nafas. Kemudian, yang mempengaruhi seseorang gampang tertular penyakitnya itu atau penjamur rentan karena kekebalannya lemah, pasca bedah, luka bakar, penyakit kronis usia muda atau tua. Kemudian, faktor-faktor timbulnya penyakit. Nah, konsep dasar timbulnya penyakit ada 3, yaitu 1. Segitiga epidemiologi, atau disebut juga dengan epidemiologic triangle. Yang kedua, roda wheel. Yang ketiga, jaring-jaring sebab akibat, atau disebut juga dengan the web of causation. Nah, yang pertama, segitiga epidemiologi atau epidemiologic triangle. Komponennya terdiri atas 3, yaitu host, agent, dan environment. Pertama adalah pejamu atau host. Ini merupakan faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya serta perjalanannya suatu penyakit. Yang kedua, agen atau agent, yaitu bibit penyakit, yang artinya unsur organisme hidup atau kuman infeksi yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Yang ketiga, lingkungan atau environment. Artinya terbagi atas 2 macam. Lingkungan ini terbagi atas 2 macam, yaitu 1. Lingkungan fisik, lingkungan alamiah yang terdapat di sekitar manusia, misalnya cuaca, musim, keadaan geografis, dan struktur geologi. Yang kedua, lingkungan non-fisik, yaitu lingkungan yang muncul sebagai akibat adanya interaksi antar manusia, termasuk faktor sosial budaya, norma, nilai, dan adat istiadat. Kemudian, segitiga epidemiologi ini merupakan perubahan pada salah satu faktor atau komponen akan merubah keseimbangannya. Kemudian, hubungan ketiga komponen digambarkan sebagai tuas dalam timbangan. Nah, environment-nya itu sebagai penumpunya. Yang kedua, roda atau wheel, memerlukan identifikasi diri sebagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak mementingkan pentingnya agent. Yang kedua, besarnya peran dari masing-masing faktor bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Yang ketiga, ada jaring-jaring sebab akibat, yaitu suatu penyakit tidak tergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab akibat. Penyakit dapat dicegah dengan memotong rantai pada berbagai titik. Kemudian, riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease adalah deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu, dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kausal hingga terjadinya akibat penyakit, seperti kesembuhan atau kematian, tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapeutik. Riwayat alamiah penyakit merupakan salah satu elemen utama epidemiologi deskriptif. Nah, sekian pemaparan tentang penyakit dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.